Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang agung kepada kita semuanya. Yakni nikmat masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu, untuk duduk dan hadir di majelis ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat tentunya akan menjadikan iman kita semakin kuat. Dan keimanan yang kuat akan menjadikan kita lebih termotivasi untuk beramal soleh. Nasiyama lebih-lebih tadi kita telah mendapatkan pompa bahasanya membahas tentang masalah tadi tentang kematian. Maka tentunya ilmu itu tidak hanya sekedar kemudian didapat, diketahui sudah. Tetapi ketika semakin mengetahui ternyata perjalanan manusia memang panjang, ternyata kehidupan setelah hidup di dunia ada kehidupan yang barangkali kehidupan di alam kubur itu lebih lama daripada kehidupan di dunia, bisa jadi. Karena orang di alam kubur sampai hari kiamat, kan gitu kan. Kemudian setelah di alam kubur ada kebangkitan, kehidupan di hari kiamat. Artinya ketika telah kita mengerti semacam itu, maka kita sudah merasa kenyang dengan ilmu sehingga kurang bersemangat lagi untuk menambah ilmu, atau justru sebaliknya semakin semangat karena umur tidak tahu, karena juga menuntut ilmu bagian daripada ibadah, karena Rasulullah SAW bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti itu adalah sebuah ibadah, terlebih ilmu syar'i kemarin telah kita sebutkan di sini. Maka sekali lagi semoga tetap semangat dan justru semakin semangat, kecuali kalau ada uzur. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di kita khususnya di Atin, saya berpikir panjang atau berharap panjang ini menjadi tempat masjid tidak hanya sekedar sholat berjamaah, tapi juga untuk menuntut ilmu. Dan saya juga berharap alangkah indahnya kalau seandainya inginkah gitu, antum itu kepingin enggak gitu sama-sama juga bisa paham bahasa Arab. Jadi saya baca, antum juga nyimak, atau nanti saya suruh ikra, salah satu baca, termasuk sarah yang kita baca. Ini kan kitab nggak ada harokatnya. Artinya saya berharap kalau memang ada gitu kan, dan nanti ke depan semoga ada ini kesempatan, karena ini model pembelajaran kita bukan daurah sekali habis itu nggak ada, tapi berkelanjutan. Maka saya kepingin itu nanti semoga kalau ada keinginan kita itu bisa ngerti bahasa Arab. Saya yakin ngerti, cuman kadang-kadang kan sungkan mau menunjukkan tawaduk. Antum tuh tawaduk semua sih, jadi bagus juga sih. Jadi pura-pura nggak bisa tapi padahal pintar gitu loh. Jadi tawaduknya yang bagus kan. Jadi gini,
Saya tuh sangat senang ketika saya bukan motivasi lah. Karena bahasa Arab ini bahasa kita. Kita ngaji sudah lama. Minimal nanti itu ngerti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab keinginan saya, target saya kalau saya ngajar biasanya bahasa Arab itu saya ajak teman-teman itu targetnya adalah baca kitab. Baca kitab gundul. Sebab kalau hanya ngomong, kita ngomong juga dengan siapa habis ngomong. Begitu pulang langsung ngomong pakai bahasa Arab, kemungkinan juga kecil di rumah gitu loh ya. Lawannya siapa? Istri. Bagus ya paling ya kalau hanya sekedar omongan paling mahadza masmuka, kalau itu gampang. Tapi lebih jauh lagi itu kita ingin baca kitab berbahasa Arab maksud saya. Ini filenya ada, tak seperti tadi ke antum tuh. Nanti bisa PDF-nya maksudnya. Ini bisa sambil disemak nanti. Kemudian teman-teman yang sudah mulai belajar bahasa Arab, saya ingin dikembangkan. Karena kan ada kan ini pembelajaran bahasa Arab di sini. Jadi nanti biar apa? Bahasa Arab itu alat. Bahasa itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memahami agama. Ya. Jadi jangan takut dengan bahasa Arab. Jadi kadang-kadang bisa karena biasa. Karena biasa sering ketemu tulisan hadza ya enggak ada harokatnya juga bisa. Karena udah sering ketemu. Ini. Jadi bagi yang belum bisa ya catat faedah yang akan kita baca. Faedah yang akan kita ambil apa? Tulis. Faedah yang pakai bahasa Indonesia kan kita juga pakai bahasa Indonesia juga. Yang sudah agak bisa Anda bisa terus berkembang. Ya, bahasa Arabnya karena alat. Bisa jadi orang itu teorinya sudah selesai, begitu praktek baca belum bisa karena nggak biasa. Jadi atau juga semacam tadi mau baca tapi tidak ada yang menyimak atau tempat untuk mengembangkan apa yang sudah didapat. Nah ini bayangan saya ya. Insya Allah bisa. Ini teman-temannya beberapa orang yang belajar sama-sama bisa lihat sudah mulai bisa walaupun dia bukan mondok. Mondok itu kan karena nggak pulang kan. Kalau antum kan kesini pulang lagi ke rumah ya kan. Tapi muatannya bisa aja kita belajar untuk ke situ dan insya Allah bisa. Insya Allah ya, kalau ada keinginan insya Allah bisa. Baik kita lanjutkan. Saya lihat ada beberapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab siapa? Tum? Siapa lagi? Nanti saya suruh baca. Atau minimal menyimak. Nah, jadi ini. Dan ini sangat mempengaruhi, membantu kita. Ada yang ingin bisa ngerti bahasa Arab atau insya Allah antum sudah bisa semua. Loh kok antum kan baca sholat kamu di bahasa Arab, nggak boleh bahasa terjemahannya baca sholat mulai Allahu Akbar, iftitah pakai bahasa Arab, Al-Fatihah bahasa Arab, surat bahasa Arab, semua sampai salam bahasa Arab tok. Intinya ini mudah, ini sudah biasa, sudah ucapan itu sudah biasa. Nah, ini saya motivasi, saya bayangkan ini harus kita punya target gitu. Termasuk nanti pengurus di sini juga punya target. Saya kepingin walaupun ini masjid, jadi jadikan masjid sebagai tempat belajar dan termasuk nanti pemuda-pemuda, terutama masih muda-muda di sini sudah biasa baca kitab. Kita ngaji kitab. Jadi ngaji kitab punya target yang agak tinggi, entah sejauh mana nanti Allah berikan, tidak masalah. Yang penting kita ada keinginan ke sana. Walaupun sudah tua boleh. Sangat membantu sekali kita nanti ya, untuk apa bisa memahami itu dan insya Allah nikmat ya. Baik, kita akan lanjutkan yang masih bab tentang taubat. Kemarin hadis zir kalau nggak salah ya, hadis zir. Nah, nanti terjemahnya sambil dicek ya, karena saya kemarin memang terjemahan ini butuh syarah. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak ini apa ya kurang, karena butuh penjelasan di sarahnya nanti dari terjemahan kemarin yang dibaca. Nah, qala mu'allif bismillah. Kita kemarin yang sampai dari hadis tentang apa? Tentang zir ya, dari zir.
Yani wa anzir bin Hubaisin qala. Nah, sampai sini kan, ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil maski ala khufain. Kemarin telah kita baca ini di sini. Faqala ma ja'a bika yazir faqultu ibtiga'al ilm. Faqala innal malaikata yatadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu. Nah, sampai di sini kita kemarin. Al-mashu ala khufain ba'dal ghaid wal bauli. Wa kunta, di sini kunta terjemahnya kemarin disebutkan kuntu. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka hal samitahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Qala na'am ila akhiri maqala. Kita langsung baca syarahnya. Kemarin kita telah baca faidah dari sini. Baru pertama kemarin faidah poin yang pertama. Itu faidah apa kemarin? Keutamaan ilmu dan menuntut ilmu kalau enggak salah kemarin. Yang berikutnya, qala asy-syarih rahimahullah, "Tsumma zakara Zir bin Hubaisin li Safwan bin Asalin annahu hakka fi sadrihi al-mashu ala khufaini ba'dal bauli wal ghaiti." Yakni anna Allah Ta'ala zakara fil Qur'ani qaulahu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini fayaqulu innahu hakka fi sadri ay sara indi tawaqqufun wa syakkun fil mashi al khufain ba'dal bauli awil ghaiti hal hadza jaizun aw la. Ya, kemudian Zir bin Hubais menyebutkan kepada Safwan bin Asal bahwasanya yaitu hakka fi sadrihi. Hakka di sini ini maksudnya apa? Ada keraguan-raguan. Ragu-ragu di dalam dadanya ada keraguan. Maksudnya tentang apa? Tentang mengusap di atas sepatu khuf. Di atas sepatu, mengusap di atas kedua sepatu khuf setelah kencing atau setelah buang air besar. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka Zir mengatakan sesungguhnya hakka fi sadri, yakni telah hakka fi sadri ai soro indi tawaqquf wa syakkun. Ini artinya di dadaku ada keraguan-raguan. Tawaqquf ini ragu, ini berhenti, enggak ngambil sikap. Wa syakkun, dan ada keraguan-raguan. Apa yang diragukan? Fil mashi ala khufain, tentang mengusap di atas sepatu khuf boleh apa tidak, yaitu setelah kencing atau setelah BAB, apakah ini boleh atau tidak. Maka fabayyana lahu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu anna dzalika jaizun li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safron ay musafirin alla yanzi'u khifafahum illa min jinabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Maka Safwan bin Asal radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada yakni Zir, menjelaskan kepada yakni Zir bin Hubais bahwasanya hal itu boleh. Hal itu boleh karena Nabi SAW memerintahkan mereka apabila sedang bepergian agar tidak melepas
sepatu khuf mereka, enggak usah dilepas sepatu khuf mereka. Kecuali karena junub. Karena junub harus mandi besar. Akan tetapi yang tidak usah dilepas itu adalah karena min ghaid, buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, dan juga karena tidur. Fadalla hadza ala jawazil mashi ala khuffaini. Bal innal masha ala khuffaini afdalu idza kana al insan labisan lahuma. Disebutkan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mengusap di atas sepatu khuf, diusap di atasnya tok. Ada pernah praktek mengusap di atas sepatu? Ini konteksnya ketika wudu. Ketika wudu itu kan harus membasuh kaki ya, mulai wudu sebagaimana biasa, dan terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, kalau kita pakai sepatu, misalkan safar, bepergian pakai sepatu khuf, contohnya sepatu khuf, misalkan batal, mau wudu nih, dalam perjalanan mau wudu pas safar. Nah, kita boleh nggak usah ngelepas sepatu, cuma nanti waktu diusap sama bukan dibasuh loh ya. Bukan sepatu yang dikucur, diusap aja. Sepatu diusap di atasnya, gitu maksudnya. Sebagai pengganti membasuh kedua kaki, itu maksudnya. Kaitannya dengan itu. Nah, bahkan jadi boleh mengusap di atas kedua sepatu khuf. Bahkan sesungguhnya mengusap di atas kedua sepatu khuf lebih afdal apabila manusia ini memang memakai kedua sepatu tersebut. Wa qad sabata fi sahihaini min hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fatawaddu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ahwa al-Mughirah liyanzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima. Telah ada hadis sahih disebutkan dalam hadis sahihain dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, sebuah perjalanan. Lalu Nabi SAW berwudu. Maka Al-Mughirah ini ingin untuk jadi membungkukkan tubuhnya untuk melepaskan kedua sepatu khuf Rasulullah SAW, mau dilepaskan. Nah, banyak para sahabat itu berusaha untuk berkhidmah kepada Rasul. Ada yang membawakan bantalnya, membawakan apa? Ini mau wudu. Ini Al-Mughirah bin Syu'bah ingin mau melepaskan kedua sepatu khuf Rasul SAW. Akan tapi beliau mengatakan da'huma, biarkan, enggak usah dilepas. Fa ini adkhaltuhuma, kan sunya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan tahirataini, dalam keadaan suci. Maksudnya habis wudu baru memakai sepatu itu. Tuh. Wa masaha alaihima, akhirnya beliau pun cukup mengusap di atas kedua sepatu khuf tersebut. Ini dalilnya. Fa fi hadza dalilun wadihun ala anna al-insana alladhi alaihi jawrab au alaihi khuffani anal afdhala ayyam saha alaihima wala yaghsilu rijlaihi. Maka di dalam sini terdapat dalil yang jelas bahwasanya manusia yang memakai jawrab itu kaos kaki atau sepatu khuf, dua sepatu khuf, maka yang afdal boleh untuk mengusap di atas keduanya, diusap dan tidak membasuh kedua kakinya. Wallahu taala alam bisawab. Ini. Tapi dijelaskan nanti syarat-syaratnya.
Syarat-syaratnya akan dijelaskan di sana insyaallah. Kemudian faedah yang berikutnya. Anahu yang bagi idza askala 'alal insani syai'un ayyas ala wa yabhasa amman huwa a'lamu bihadza syai' hatta la yabqa fi qalbihi kharajun mimma sami'a li'anna ba'dun nasi yasma'u syai'an minal ahkami syar'iyyati wa yakunu fi nafsihi haraj wa yabqa mutasyakkikan mutaraddidan la yas'alu ahadan yuzilu anhu hadhihi syubhata wa hadha khata'un balil insanu yambagi lahu ayyas ala hatta yasila ila amrin yatma'innu ilaihi wa la yabqa indahu qalaqun. Ini penting ya, faedah yang ini. Bahwasanya seyogyanya apabila seseorang itu ada sesuatu yang dibingungkan, sesuatu yang belum paham, dirasa sulit, nggak ngerti lah, ada sesuatu yang tidak dimengerti atau masih kurang difahami gitu, maka hendaklah dia bertanya dan mencari orang yang lebih tahu tentang hal itu, yang lebih berilmu, lebih tahu tentang hal itu. Bertanya atau mencari orang siapa yang lebih tahu tentang hal itu, supaya apa? Hatta hingga tidak tersisa, tidak ada di hatinya itu rasa kharos itu was-was, keraguan-keraguan, jangan-jangan ini enggak boleh, ini boleh apa tidak, bingung Mas ya. Nah, segera tanya, supaya tidak ada lagi kharos, kekhawatiran di hatinya dari apa yang ia dengar. Karena sebagian manusia ini mendengar sesuatu dari hukum-hukum syar'i, kemudian di dalam hatinya ada was-was, kharos, ada sesuatu yang jangan-jangan nggak boleh, boleh apa tidak ya? Jangan-jangan nggak boleh, jangan-jangan boleh mas ini. Jadi kharos, masih kurang yakin. Waya beka mutasyakikan, sehingga dia dalam keadaan terus ragu-ragu di dalam hatinya. Mutasyakikan, mutaraddidan, taraddud itu ragu-ragu, was-was. Ini boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak yakin. Tidak ala ilmin. Nah, sebagian orang ketika mendapati semacam itu pun dia tidak mau bertanya kepada seseorang yang bisa menghilangkan syubhat ini, yang bisa menjelaskan masalah itu sehingga tidak syubhat lagi. Terkadang nggak apa-apa, wes. Lebih bahaya lagi, paling-paling ya boleh. Nah ini paling nggak apa-apa lah, gini aja malu lah. Apalagi masalah agama. Hatta berarti kan, afwan, masalah misalkan berkaitan dengan toharo. Saya kok keluar begini, bagaimana mandi apa enggak? Terus cara mandi junub bagaimana? Misalkan tentang masalah begitu. Kelihatannya sesuatu itu urusan begitu, malulah tanya. Enggak boleh malu. Urusan agama. Karena kaitannya dengan masa bersuci. Kalau seandainya kita harusnya mandi, kemudian enggak mandi, terus sholatnya apa? Sholatnya berarti dalam keadaan belum bersuci. Ini penting. Semacam ini. Tanya. Ya tanya kan nggak mesti di dalam forum, ya bisa pribadi, bisa kan? Ya kan? Datang. Ya memang bagus itu. Kalau bagus memang tanya langsung lebih bagus ya. Daripada tanya Ustaz WA. Mendingan bagus, lebih bagus datang ke rumah. Ini lebih bagus. Karena pada asalnya memang al ilmu yu'ta wa la ya'ti kan gitu. Ilmu itu didatangi tidak mendatangi. Artinya ini bagus bertanya semacam, tidak masalah antum tanya. Dan insya Allah seorang yang berilmu itu kalau memang dia tahu akan dijelaskan dan tambah senang ketika orang mau bertanya. Dan jangan malu untuk bertanya, terutama masalah agama. Masalah agama untuk kita. Supaya tadi tidak kolak, tidak was-was, kemudian ragu-ragu. Ini.
Jadi perbuatan orang yang misalkan ada sesuatu yang kurang difahami, kemudian pas mendengar kajian kok begini ya, apa tadi maksudnya itu gimana gini-gini, tapi juga diem aja dan tidak mau mencari orang untuk bertanya, untuk menjelaskan masalah itu, maka ini salah. Ada khotok, ini ada salah. Bahkan manusia itu seyogyanya ia bertanya sampai ia mendapatkan suatu perkara yang menjadikan ia tenang hatinya dan tidak ada keraguan-raguan dan kegundahan lagi. Nah, semacam itu. Fahada Zir bin Hubais rahimahullah sa'ala Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu anil mashi ala hufain. Wa hal indahu syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik? Faqala na'am, kana ya'muruna idza kunna safron ay musafirin ala nanzi'a khifafana ila min jinabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Di sini ini seorang bernama Zir bin Hubais rahimahullah. Ia bertanya kepada Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu tentang mengusap di atas sepatu khuf. Apakah ia ada ilmu, pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal itu enggak? Jadi di sini lihat ilmu ya hadis, mungkin Quran, mungkin hadis, ilmu. Maka kalau kita bahas pengajian ini yang dibahas ayat dan tafsirannya atau hadis dan sarahnya, maka ini ilmu. Justru itulah ilmu gitu. Karena sumbernya itu. Ya. Kalau ya sekedar angan-angan atau hanya pengajian isinya kok hanya sekedar ngomongkan orang ini enggak usah, enggak ada ilmu yang didapat. Ini ilmu. Nih. Jadi langsung di sini, ya. Kemudian beliau menjawab, iya saya tahu ada ilmunya. Pernah mendengar dari Rasulullah demikian. Karena beliau Rasulullah dulu memerintahkan kami ketika kami sedang safar agar kami tidak usah melepaskan sepatu kami kecuali karena jenabat, junub. Kalau tidak junub, misalkan dari ghaid, WAB, BAK atau karena tidur, kemudian wudu, maksudnya begitu, maka tidak usah ketika wudu nggak usah melepas sepatunya, cukup diusap di atasnya. Itu maksudnya. Cukup diusap di atasnya. Terus rangkaian wudunya ya wudu biasa yang lain. Cuman pas bagian membasuh kaki nggak usah dilepas, cukup diusap di atasnya. Ini maksudnya. Fahadal hadisu fihi dalilun ala subutil masih ala hufain. Hadis ini di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya ini apa? Adanya dalil yang membolehkan atau menguatkan bahwasanya ada dalil tentang mengusap di atas dua sepatu khuf. Wa qad tawatarat al ahadisu an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Tentang dalil tentang bolehnya mengusap di atas khuf, sepatu khuf. Wa akhadha bihadza ahlus sunnah, dan ahlus sunnah berpegang pada ini. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang jadi apa? Dengan ini. Yaitu boleh mengusap di atas sepatu khuf. Hatta inna ba'du alil ilm aladina sunnafu fi kutubil aqaid dzakaru al-masha ala khuffaini fi kitabi al-aqaid. Wa dzalika li anna ar-rafidhah khalafu fi dzalik. Falam yusbitu al-masha ala khuffaini wa ankaruh. Fal ajabu anna mimman rawal masha ala khuffaini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hingga sebagian ahlul ilm yang membuat tulisan, menyusun buku tentang tulisan-tulisan tentang akidah, di dalam kitab-kitab akidah mereka menyebutkan tentang masalah mengusap di atas khuf. Padahal kan seakan-akan fikih nih. Kenapa kok ulama akidah, penulis kitab-kitab akidah menyebutkan ini di dalam kitab-kitab akidah? Hal itu dikarenakan Rafidhah, Syiah Rafidhah ini menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal itu. Maka mereka tidak menetapkan adanya
Tidak bolehkan, tidak menetapkan ada yang mengusap di atas sepatu khuf. Mereka mengingkari hal itu. Enggak boleh mengusap di atas sepatu khuf. Nah itu. Mereka mengingkari itu. Jangan mengherankan ada di antara yang padahal yang di antara meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas khuf itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini. Wa ma'adzalik hum yungkirunahu wa la yaquluna bi. Akan tapi walaupun demikian ternyata mereka Syiah ini yungkirunahu, mengingkari hal itu dan tidak berpendapat dengan pendapat yang demikian itu. Fakana al-mashu ala khufaini min si'ari ahli sunnah wa minal umur al-mutawatirah indahum alati laysa indahum fiha syakkun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan mengusap di atas khuf ini termasuk di antara syiar ahlu sunnah dan termasuk perkara-perkara yang telah mutawatir sudah banyak ya meriwayatkan itu diriwayatkan tentang hal ini. Mutawatirah indahum menjadi suatu yang mutawatirah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak ada pada mereka keraguan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan laisa fi qalbi minal masih syakkun au qala syai'un fihi arba'una hadisan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan laisa fi qalbi minal masih syakkun. Di hatiku tidak ada keraguan sedikit pun tentang masalah bolehnya mengusap di atas khuf. Tidak ada keraguan sedikit pun. Imam Ahmad. Jadi enggak usah ragu-ragu. Au qala, atau beliau mengatakan yaitu sesuatu yang di dalamnya ada 40 hadis tentang itu. Tentang mengusap di atas khuf itu ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala As-Sari walakin la budda min syurutin li jawazil masih al khufaini, akan tetapi harus ada syarat-syaratnya yang menjadikan bolehnya mengusap di atas khuf itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama ayal basahuma ala toharotin, hendaknya orang tersebut memakai sepatu tersebut dalam kondisi suci. Maksudnya apa? Dia sudah berwudu. Baru kemudian memakai itu. Karena Nabi SAW telah bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ingin melepas kedua sepatu khuf Nabi SAW, qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alihima. Biarkan, enggak usah dilepas. Biarkan keduanya enggak usah dilepas, kedua sepatuku itu. Karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma telah memasukkan kedua kakiku ke dalam ini apa? Sepatu khuf ini tahirataini. Sebagai apa ini? Hal. Dalam keadaan suci. Maksud suci apa? Sudah berwudu, habis berwudu kemudian memakai sepatu. Ini maksudnya. Maka ketika pas batal safar pas batal mau wudu lagi, cukup kemudian diusap. Pas waktu mau membasuh kaki tidak usah dilepas, tapi cukup apa? Diusap di atasnya. Maksudnya, paham ya? Ini maksudnya. Wala farqa baina an takuna hadhihi taharatu qad ghusila fiha rijal au masaha fiha ala khuffin sabiqin.
Tidak ada bedanya. Apakah sucinya ini atau wudunya ini ya. Qad ghasala fi rijal, ya, ia telah membasuh kakinya pada saat itu atau mengusap di atas khuf dalam artian yang sebelumnya. Misalnya contoh diperjelas ini, seandainya ia berwudu dengan wudu yang sempurna dan ia membasuh kedua kakinya, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki, yakni asyarab awil khuffaini, ya kaos kaki yang tebal, ya, kaos kaki, atau memakai kedua sepatu khuf, maka di sini berarti dia telah memakai keduanya dalam keadaan suci. Maksudnya itu, dia berwudu dulu sudah sempurna, wudu habis itu pakai kaos kaki atau pakai sepatu khuf. Ini. Wa kadzalika law kana qad labisa jawraba min qablu wa masaha alaihima thumma ihtaja ila ziyadati jawrabin wala bisa ala jawrab al awal alladhi masahahu wa huwa ala taharatin fa innahu yamsahu ala sani, lakin yakunu ibtida'ul muddah minal mashi ala awal la minal mashi ala sani. Hadhihi wal qaul as-sahih ana idza labisa khuffan ala khuffin mamsuhin fa innahu yamsahu ala al-a'la, lakin yabni ala muddati mashi ala awal. Demikian juga seandainya dia memakai kaos kaki sebelum itu dan mengusap di atas kedua kaos kaki itu. Kemudian ia mau menambah kaos kakinya lagi. Dan didobelilah kaos kakinya didobeli. Dan ini kan dia menggunakan dalam keadaan suci, maka ia mengusap yang kedua. Akan tapi permulaan perhitungan mengusapnya ini adalah dimulai dari yang pertama, bukan yang kedua. Dipakai yang kaos kaki yang pertama, tapi cukup yang kedua ini diusap. Ini intinya, ini pendapat yang termasuk yang benar. Yaitu apabila ia menggunakan sepatu khuf atas khuf yang telah diusap, maka ia mengusap bagian khuf yang paling luar, ini maksudnya. Kan tapi hitungan untuk mulai batas waktunya kan ada kalau safar 3 hari 3 malam, ketika enggak safar ini sehari semalam, ini dihitung pada saat ia mengusap bagian yang dalam yang pertama. Kemudian juga wala budda an takuna taharah bil ma, hendaknya bersucinya itu dengan air, bukan tayamum. Tapi dengan air, maksudnya berwudu. Kalau ia seandainya menggunakan keduanya itu yaitu karena berwudu atau bertoharoh dengan tayamum, maka tidak boleh diusap di atas khufnya. Paham nih? Kan ada toharoh, ada wudu, ada tayamum tuh. Bersuci tapi tayamum otomatis kakinya nggak dibasuh. Tayamum itu cuma wajah dan telapak tangan, ya kan? Nah ini, maka ini harus bersucinya dengan berwudu. Ini waktu cepat sih. Saya baru ngomong sudah selesai Isya ini. Baik, ini karena waktu Isya, mungkin kita azan dulu ya. Azan. Bismillah. Kita lanjutkan nanti pas komat kita akhiri. Supaya faedahnya agak banyak. Nah, yang ini saya langsung bacakan aja ya. Perhatikan. Syarat yang kedua. Syarat pertama adalah tadi hendaknya dia menggunakan sepatu khuf itu dalam keadaan sudah punya wudu.
Bukan tayamum tapi wudu. Yang kedua adalah hendaknya mengusap di atas kedua sepatu khuf itu karena sebab hadas asghar. Tadi sebagaimana telah disebutkan, hadas asghar itu ya mungkin buang angin atau buang air kecil, buang air besar, ini hadas asghar. Oleh karena itu Safwan bin Asal mengatakan kecuali karena sebab jenabat. Kalau junub hadas besar, maka enggak boleh cukup mengusap, harus mandi, maka harus dilepas sepatunya. Gitu. Akan tetapi min ghaitin wa baulin wa naumin. Maka apabila seorang itu junub, misalkan junub hadas besar, maka tidak cukup baginya hanya dengan mengusap di atas kedua kaos kaki atau kedua sepatu khuf. Balabuda min naz'ihima, akan tapi harus dilepas keduanya. Wa ghusli qadamaini, dan harus membasuh kedua kakinya. Hal itu karena Toharoh al-kubro, toharoh kubro ini maksudnya mandi junub ya, mandi. Toharoh dari mandi junub besar, hadas besar. Bersuci dari hadas besar ini tidak ada di sana mengusap, kecuali karena darurat, yaitu karena darurat mungkin kepalanya mungkin luka berat, kemudian nggak boleh kena air, maka ketika itu boleh diusap. Tapi kalau enggak. Maka falihada la yumsahu fiha ra'su. Oleh karena itu ketika mandi itu kepala tidak hanya sekedar diusap. Kalau wudu cuma diusap, tapi kalau mandi tidak. Harus dibasuh. Bahkan kalau mandi itu harus disela-selai begini, supaya sampai kulit kepala itu terasa kalau mandi junub ya. Ini sampai segitu. Padahal kalau hanya di hadas kecil wudu, kepala itu cuma diusap ke seluruh kepala, diusap. Akan tetapi junub, maka bersucinya itu lebih lagi. Karena hadasnya ini hadas akbar. Maka mesti harus ya, dibasuh ya kepala ini. Tidak cukup untuk diusap. Demikian juga tidak boleh sekedar mengusap di atas sepatu khuf. Berdasarkan hadis ini. Kemudian syarat ketiga, hendaknya mengusap itu masih dalam batas waktu yang dibolehkan, yang ditentukan oleh Nabi SAW, yaitu batas untuk mengusap itu sehari semalam untuk orang yang tidak safar, kemudian 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim telah berkata, "Ja'ala Rasulullah SAW salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir yauman wa lailatan lil mukim." yakni fil masih alal khufain. Jadi Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam batas waktu untuk bolehnya mengusap di atas sepatu khuf ini bagi orang musafir, dan sehari semalam untuk orang yang mukim, Disebutkan sini, apabila batas waktunya sudah habis maka tidak boleh lagi mengusap. Maka harus dilepas, dia harus melepas kedua kaos kakinya atau kedua sepatu khufnya, kemudian membasuh kedua kakinya, maksudnya ketika berwudu. Akan tetapi ketika waktunya sudah habis nih, tapi Anda masih dalam keadaan suci, enggak batal dari itu enggak batal, tapi waktu sudah habis, maka boleh teruskan di dalam, yakni bersuci Anda. Maksudnya bersuci Anda tidak batal walaupun waktunya habis, tapi kalau enggak kentut, enggak buang air kecil, enggak buang air besar, tetap punya wudu. Tetap punya wudu. Akan tetapi jika Anda ingin berwudu setelah selesai masa bolehnya mengusap itu habis, maka harus mengusap kedua, yakni telapak kaki. Kemudian berikutnya, sesungguhnya Zir bin Hubais ini bertanya kepada Safwan bin Asal, apakah ia mendengar dari Nabi SAW tentang hawa sayan. Hawa itu tentang cinta, tentang masa mahabbah. Ingat, cinta ini jangan langsung bayangannya ke perempuan, tidak. Masa cinta, nanti masalahnya ini al-hawa maknanya al-mahabbah wal mail, mahabbah dan kecenderungan hati. Ini namanya al-hawa. Faqala na'am, iya. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah orang Badui. Orang Badui yang suaranya keras. Lalu ia datang dan menyeru, "Ya Muhammad, wahai Muhammad."
Orang Badui itu bukan ya Nabi biasanya, ya Muhammad langsung jenengi, namanya dengan suara yang keras lagi. Maka faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, waihak, celaka kamu. Tunadi Rasulullah SAW bisautin murtafi, kamu memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang tinggi. Wallahu azza wa jalla yaqul, sementara Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi di atas suara Nabi, dan janganlah kalian wala tajharu lahu bil qawli, mengeraskan suara sebagaimana sebagian kalian memanggil dengan suara keras sebagian yang lain, agar antah batu amalukum, karena hal itu bisa menjadikan amalan kalian gugur, wa antum la tas'urun, sedang kalian tidak merasa. Akan tetapi orang Badui ini tidak tahu adab, tidak mengenal adab kebanyakan. Oleh karena itu, karena mereka jauh dari kota di pedalaman tinggalnya, jauh dari kota, jauh dari ilmu ini. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan suara yang tinggi juga, sebagaimana yang diucapkan oleh orang Badui itu. Karena Rasulullah SAW ada akmalun nasi hadiyan, karena Rasulullah SAW ada orang yang paling sempurna apanya? Hadiyan, petunjuknya, ajarannya. Ia memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan keadaannya. Maka Nabi SAW pun berbicara membalas itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang Badui. Orang Badui mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Yang saya terangkan, diterjemahkan, diperhatikan. Wa lam yalhaq bihim. Seorang itu mencintai suatu kaum, akan tetapi wa lam yalhaq bihim. Akan tetapi amalnya tidak sama dengan amalan yang dicintainya. Amalan dia di bawah amalan orang yang dicintainya. Tidak sama di dalam amalnya. Ma'aman yakunu ayakunu ma'hum aula. Bisa enggak bersama mereka? A mencintai B, tapi B amalnya jauh lebih tinggi. A ini amalannya apa? Rendah. Tidak sepadat itu. Bisa enggak ini nanti dikumpulkan bersama mereka? Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Yaitu seorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ini nikmatun azimah. Ini suatu kenikmatan yang agung, walaupun amalnya tidak sama. Amal yang dicintai ini tinggi. Contohnya mencintai Nabi, mencintai para sahabat. Maka orang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang agung. Walillahil hamdu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik telah meriwayatkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan penggalan hadis ini, bahwasanya Rasulullah berkata kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia mengatakan, innaka amaman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas mengatakan, maka fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahu. Maka setelah itu aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, Umar, dan aku berharap aku bisa bersama mereka. Amalannya jauh tentunya, tapi ini mencintai mereka dengan kecintaan yang tulus, karena Allah, ya, berharap agar Anas bin Malik ini bisa dikumpulkan bersama mereka. Demikian juga kita nusidullah azza wa jalla, yaitu ala mahabbati Rasulillah SAW, jangan berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin, para sahabatnya, para a'immatul huda, para imam, termasuk para imam yang 4. Kita memohon pada Allah, kiranya semoga Allah berkenan menjadikan kita, mengumpulkan kita bersama mereka. Saya mungkin sementara ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi. Sekali lagi mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi motivasi kita, pertama tetap untuk menambah ilmu, dan kita ingin untuk lebih, sekali lagi gunakan waktu dan kesempatan untuk
menuntut ilmu yang lebih ya, termasuk alat ini bisa dipelajari juga, karena semua itu insyaallah bisa dipelajari dan semua orang punya hak untuk bisa. Seraya tetap minta tolong pada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadikan kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.